Halo, selamat malam pemirsa. Rafael Alun Trisambodo, sering disingkat dengan RAT, kemarin bergelimang harta, kini ditahan KPK. Berstatus tersangka, korupsi dan gratifikasi. 12 tahun, Rafael Alun menimbun pundi-pundi kekayaan melalui suap dan gratifikasi. Bahkan KPK mengisyaratkan akan menerapkan pasal pencucian uang alias money laundering. Pemirsa, uang Rafael pun diduga mengalir jauh sampai ke puluhan selebritas. Saya ulangi, puluhan selebritas tanah air. Indonesia Audit Watch (IAW) bahkan lantang menyebut jumlahnya ada 25 artis. Ada grup band ternama, artis OKB alias orang kaya baru yang berinisial R, hingga selebgram. Siapa saja artis yang kecipratan uang haram Rafael Alun? Berapa jumlahnya? Dan bagaimana modusnya? Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman, saya akan membongkarnya eksklusif, saudara. Kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo berbuntut panjang. Berawal dari laporan kekayaan Rafael Alun sebesar 56,1 miliar rupiah dan mengalir ke penemuan deretan aset bernilai fantastis. 200 rumah di klaster Green Hill Residence Manado tercatat sebagai milik Rafael Alun. Harga per rumah di klaster tersebut berkisar 200 juta hingga 2 miliar rupiah. Rumah mewah tinggal Rafael yang digeledah KPK di kawasan Simpruk Golf harganya berkisar 60 miliar hingga 100 miliar rupiah. Sebelumnya KPK juga menyebut Rafael Alun memiliki saham di 6 perusahaan dengan nilai mencapai 1,55 miliar rupiah. Kekayaan Rafael Alun bahkan ditaksir lebih dari 500 miliar rupiah dan disebut-sebut mengalir hingga ke sejumlah artis. Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah bersama saya malam ini, saudara, narasumber saya istimewa, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch. Bung Iskandar, selamat malam. Selamat malam, Mas Eman. Selamat malam. Ada juga Bung Saud Situmorang, pimpinan KPK 2015-2019. Selamat malam, Bung Saud. Selamat malam, Bung Aiman. Dan pakar tindak pidana pencucian uang, ahli tindak pidana pencucian uang. Tentu anti ya, tindak pidana pencucian uang. Bung Pahrur Dalimunte. Selamat malam, Bung Pahrur. Malam, Bung Aiman. Iya. Saya akan menggali dulu dengan Bung Iskandar. Bung Iskandar, saya mendengarkan pernyataan Anda waktu di KPK. Ada 25 artis. Ini saya mendapatkan sejumlah dokumen, saya akan bacakan. Ada inisial R pertama. Yang kedua, inisial R lagi. Yang kedua, inisial A. Yang ketiga, yang selanjutnya keempat, inisial T. Ini mirip nih. Rafael Alun Trisambodo nih, RRAT. Jadi gampang menghafal. Tapi ada 25. Kita nggak sebut 25. Betulkah apa yang saya sebutkan tadi? Karena saya membaca dari laporan-laporan Anda yang memang luar biasa. Ada banyak sekali berupa laporan keuangan dan juga laporan yang Anda sampaikan kepada KPK. Terima kasih, Bung Aiman. Jadi kalau orang paham, nanti Pak Dalimunte paham, namanya dijelaskan. Pencucian uang kotor itu melibatkan banyak unsur, banyak orang, banyak pihak yang terdeteksi maupun tidak terdeteksi, yang pasif atau yang aktif. Kami mengeksplor ini sebenarnya waktu itu mencium diam-diam ada sudah 4 kasus pajak masuk ke KPK. Tapi kita nggak bisa ketemu gimana caranya gitu. Di Lala ada kejadian pemukulan Mario memukul gitu. Ketahuan nih oleh netizen, ternyata Rafael ini orang pajak, masuk kita langsung. Kamilah pertama-tama menyebut waktu itu di salah satu radio, saya sebut terima kasih Pak Rafael. Kami bangga karena kami tahu Rafael adalah kunci dari kotak-kotak Pandora. Di kotak Pandora di KPK itu sudah ada 4. Kasusnya besar-besar, Mas Eman. Ada di situ kita sertakan. Itu yang di list merah. Tunggu. Jadi begini, maksud Anda adalah Rafael yang kita lihat sekarang bukan hanya kekayaan 56 miliar yang kemudian bertambah 10 kali lipat. Ternyata karena ada rumah A, rumah B, di Simpruk Golf, di Manado dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, bahkan jauh lebih dari itu. Lebih dari itu. Angkanya? Kami hanya begini. Berapa angkanya? Kalau angka nanti, kami bilang kepada Pak Komisioner di KPK aja. Dicek uang yang di safety box itu, kami yakin itu nomor seri tahun 2022. Artinya?
Waktu itu Rafael terlibat untuk mendorong seseorang jadi pejabat. Rafael mendorong seseorang jadi pejabat. Iya, bagian dari komplotannya. Pejabat di mana? Di keuangan lah. Kementerian Keuangan. Iya. DJP. Ya kita sebut keuangan saja lah kan. Untuk komplotan ini menjadi salah seorang eselon 1. Tunggu bentar. Anda dapat data dari mana? Karena tudingan nggak main-main ini. Bukan main-main, dibuktikan saja. Dari Itu mana satu. logikanya? Dari mana logikanya? Logikanya, dia adalah komplotan di kelompok yang luar biasa besar. Yang pernah disebutkan oleh salah satu pimpinan di KPK, geng Rafael. Kawan-kawan, bapak-bapak di KPK malah saking kesalnya nyebut geng ini Rafael. Oke. Lalu Pak Mahfud MD menyebut nama orang malah. Yang nyebut nama Heru siapa? Pak Mahfud bukan. Saking keselnya ini. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud itu luar biasa. Ini masyarakat sudah chaos, hatinya udah melawan terus. Yang kita takut adalah gerakan-gerakan fisik dalam bentuk kekuatan IT. Anda menyebutkan nama tadi maksudnya salah satu petinggi di Ditjen Pajak. Direktur Jenderal Pajak. Iya, yang disebut Pak Mahfud kan ada nama itu gitu ya. Iya, nah, tentu kalau kita di sini tidak menuding, tapi ini kemudian Anda menyampaikan dan tentu ini bisa dicek lebih lanjut. Tapi betul. Di luar semua itu, saya ingin bertanya soal artis ini. Artis ini adalah rangkaian-rangkaian dari mulai awal seperti yang kami lapor ke KPK. Yang disajikan tadi di E-News itu sebagian. Buktinya KPK belum menggeledah tuh yang rumah yang di Kebun Jeruk. Kami ke sana. Rumah apa itu? Rumah Rafael pertama dibeli. Oke. Rumah Rafael pertama di Jakarta itu. Rumah Masih punya mewah. dia sampai sekarang? Sampai sekarang masih punya dia, berdasar data di kita Dan masih itu punya belum dia. pernah disebut-sebut? Belum digeledah tuh sama KPK. Berapa nilainya, perkiraan? Kalau di LHKPN disebut 56 M. Bukan yang rumah di Kebon Jeruk itu? Iya. Yang disebut LHKPN itu, bukan yang itu. 56 M kan total semua harta. Tidak. Itu. Boleh dicek harga rumah Bukan, di situ. LHKPN itu kan 56 M itu total semua harta. Iya, tapi di harga rumah yang kami bersama datangi dengan beberapa Harganya wartawan segitu ternyata? bisa Baru satu lebih. rumah. Oke. Baik, itu apa kaitannya rumah Kebon Jeruk dengan artis? Kita mau sebut Rafael ini sudah kuat, sudah menggurita sejak tahun 2000, Mas Aiman. Bukan hari ini. Ya. Yang disebut KPK 2011 setelah dia mendapat struktur tertentu. Bahkan 23 tahun lalu. Oke? Sudah. Dia adalah anak kesayangan dari seseorang Raja Pajak zaman dahulu. Orang udah tahu nama itulah. Inisial H. Siapa? Orang sudah paham itu. Apa kaitannya dengan dia, si Raja Pajak itu? Inilah membina bagaimana kerusakan-kerusakan yang ada di pajak sekarang. Direktur Jenderal Pajak itu. Tapi Jadi kan ini bukan sebagian sudah diperbaiki. Mungkin masih ada residu-residu. reformasi pertama di perpajakan kan tahun 2007. Tanya Bu Sri Mulyani. Begitu. Betul kan Pak Munte? Oke. Nah orang-orang ini adalah bagian dari Oke, itu. baik. Kita kembali dulu nih, artis. Artis. Tadi saya sebutkan karena saya baca di sini. RRAT, ya. 4 dulu deh. Satu-satu kita sebutkan. Boleh? R yang pertama. Siapa itu? Di data kami tetap disebut orang kaya baru. Orang kaya baru. Oke. Bergerak di bidang apa dan apa kaitan dengan Rafael Alun? Kebetulan disebut terkonsolidasi dengan keluarga Rafael Alun. Oke. Itu. Artinya Artinya keluarga Rafael Alun berkongsi bisnis dengan dia. kalau itu mungkin perluasan makna dari konsolidasi silahkan. Tapi di tulisan kami kepada KPK, analitatif kami terkonsolidasi. Oke, bentar. Saya tahu bahwa anaknya Rafael Alun itu menikah dengan salah seorang laki-laki dan laki-laki itu bekerja di Rans Entertainment. Betul? Apakah itu yang Anda maksudkan? Itu yang kami malah sebut KPK kok nggak memanggil mantunya sebagai bagian dari pemanggilan dari Pertanyaan saya dulu, keluarga. apakah itu yang Anda maksudkan? Itu nama itu kami tidak paham, tapi kami sebut nama itu J. Iya, Itu nama itu J. Jeremy kalau tidak salah, mantunya. Mungkin ya, tapi Mantunya. di data kami Dan dia J. menjadi petinggi di perusahaan milik Raffi Ahmad. Yang baru diakui ya kemarin kalau nggak salah ya. Tapi saya juga harus adil juga karena Raffi Ahmad juga setelah menyampaikan pembelaannya. Saya akan putarkan saudara pembelaan dari Raffi Ahmad yang kemudian sempat sebut-sebut terkait hal ini. Iya, kita akan putarkan ini bagaimana kemudian pernyataan dari Raffi Ahmad yang terkait dengan hal tersebut. Memang disebutkan bahwa menantunya Rafael Alun itu bekerja atau menjadi salah satu direktur di perusahaan Raffi Ahmad. Betul ya? Terkait R
inisial R lu diiniin gimana nih A? Capek gue ngomong, ada aja gosip-gosip gue udah. Itu siapa aja Ina. sih? R itu Eri Irfan Hakim gitu. Tapi gimana A menanggapinya A? Lu kaget atau gimana nih? Udah biasa gue digosipin, udah biasa temen ngetop aja gue. Tapi kenal nggak sih A sama menantunya Pak Ya, Rafael si kalau Jeremy? menantunya Jeremy memang kerja di aku sebagai, tapi aku nggak kenal sama Om Rafaelnya, aku nggak kenal dan aku nggak pernah ada bisnis. Kok bisa ke lu gitu, kenapa ya? Ya itulah namanya manusia yang makanya, aduh. Tapi aku di bulan Syawal ini santai aja. Semakin tinggi semakin goyang ya, Bi. Silahkan aja dicek, nggak ada apa-apa. Jadi kalaupun ini dipanggil nggak apa-apa ya A? Ya. Jadi barusan sebutkan bahwa memang benar Jeremy menantunya Rafael Alun bekerja di perusahaan Raffi Ahmad. Tapi Anda punya data yang berbeda soal itu. Kayaknya kalau dari data-data sama ya, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan data yang sama. Gitu. Bentuknya seperti apa sih dana Rafael Alun masuk ke perusahaan milik artis misalnya? Seperti apa? Kita nggak bicara spesifik satu persatu ya. Umumnya itu terkonsolidasi, niat mereka adalah mencuci uang hitam dari area hitam ke area putih, instrumennya itu banyak. Oke, misalnya apa? Bisa. Area hitam ke area putih. Ini yang mesti Ini perjelas uang nih. yang bersumber dari uang haram, baik dari korupsi, manipulasi, injek-injek orang seperti melalui PT AME, kantor konsultan itu, dan lain-lain, deal-deal di sini. Ini agak sulit masuk ke perbankan. Oke. Ini cash ini semua. Makanya Uangnya cash semua. cash semua ini. Makanya uangnya Rafael itu ketemu sebegitu, itu baru satu titik ketemunya itu. Deposit box. Iya, nah contoh seperti itu. Kami hanya sebut tadi, tolong Pak KPK lihat nomor seri dolar itu. Kemungkinan besar 2001-2022. Arti uang baru. Uang baru. Oke. Dan itu selalu berganti, itu bukan Artinya bertahun-tahun. Anda mengatakan perputarannya cepat. Cepat, sangat cepat. Luar biasa. Perputarannya cepat. Karena begini, ini satu contoh ya di perpajakan ya. Pak Aiman mau restitusi pajak. Itu dealnya berapa persen? Kalau nggak dapat restitusinya. Itu yang terjadi. Nah, orang-orang jahat ini merusak reputasi menterinya, merusak reputasi presidennya. Makanya kami sampaikan kepada Pak Jokowi, sudah sebegini panasnya, turun tanganlah. Ini persoalan besar di Indonesia. Ini luar biasa besar ketimbang kasusnya Gayus Tambunan. Bahkan lebih besar ini. Waduh, ini kasusnya angin. Ini disatukan tambah 10 lagi malah lebih besar ini. Berapa triliun? Hitungan kita dengan rata-rata mereka gembosin 2,5 sampai 5% dari pendapatan pajak, capaian pajak. Hitungan dari 600 miliar per tahun sejak 22 tahun yang lalu sampai tahun ini 1.200 triliun, hitung aja. Berapa kira-kira? Ya lumayan. Bisa satu tahun anggaran. Ribuan triliun. Bisa jadi. Hanya dari kasus Rafael Alun. Anda nggak berlebihan di Komplotan. situ? Jangan Komplotan, lihat ya? Rafael Alun. Iya. Nah ini kita bangsa ini kan kadang-kadang. Jadi gimana itu mereka katakanlah ya cawe-cawe, kong-kali-kong dan sebagainya, lalu kemudian mereka memutar uang dengan menyuntik ke perusahaan-perusahaan terutama di perusahaan artis. Nanti artis sebenarnya. Artisnya nggak tahu tapi. Kebanyakan adalah orang yang digunakan untuk membentuk performa saja. Di perusahaan itu. Supaya kelihatan bagus. Betul. Oke. Kalau yang menjadi manajemennya itu jarang itu dikelola dengan baik. Ini bisnisnya ini nggak lebih dari 5 tahun kok. Target mereka bukan berbisnis. Target mereka bagaimana tumpukan uang di area hitam berpindah ke area putih secepat-cepatnya. Pencucian uang. Iya. Artisnya tahu nggak? Kalau itu kan di data kita tidak disebut karena sampai kepada konteks artis terlalu kecil dibanding rencana mereka cuci Nah, kita bicara artis dulu. uang. Kalau artisnya itu misalnya perusahaan A disuntikan dana oleh Rafael Alun sampai berapa miliar atau triliunan bisa? Kita persilahkan nanti KPK ke situ. Dari perhitungan Anda, dari laporan-laporan yang Kalau Anda kita dapatkan. lihat dari real perusahaan dan lain-lain, kalau ada perusahaan, Iya. Berapa? Angkanya berapa? Contoh, Triliunan? modal 100 juta. Oke. Kemudian kita nggak tahu dari mana sumbernya bangun rumah 2M contoh. Iya. Kan rumit mendapat penjelasan dari mana yang 2M. Atau bangun itu. gedung sampai triliunan misalnya. Contoh kan luar Ada. biasa. Banyak Ada itu. kasusnya? Banyak sekali. Oke, kita bicara nanti soal artis yang lain. Iya. Ada R lagi yang lain, A dan T. Sesaat lagi saudara, kita akan kembali di The Prime Show with Taima.